sih curiganya, ini gue curiganya kayaknya gunanya WWE dijual itu supaya Vince McMahon. Beberapa minggu lalu kita dengar kabar katanya kalau Vince McMahon tuh balik gitu. Terus dan kabar itu bukan kabar hoax, kabar belaka. Vince McMahon beneran balik ke WWE, dia ngambil share-nya, beberapa board of director-nya ada yang cabut dan dia jadi chairman of the board. Beberapa minggu setelah itu, Stephanie McMahon mundur dari co-CEO, jadi sekarang sole CEO-nya itu Nick Khan, dan sekarang orang-orang banyak yang panik, banyak yang stres. Ini Vince McMahon bener nggak sih balik ke WWE dan ngambil kreatif kontrolnya gitu? Karena yang kita tahu itu kayaknya nggak sampai 1 tahun deh. Vince McMahon tuh sekitar Juni apa? Sorry. Summer tuh Juli mungkin ya. Jadi Vince McMahon Juli udah cabut sebagai chairman, sebagai CEO dan sebagai head of kreatif, cabut yang gantiin CEO, co-CEO-nya tuh si Stephanie McMahon sama Nick Khan sebagai co-CEO dan Triple H atau Paul Levesque sebagai head of kreatif. Dari WWE selama 6 bulan ini, iya kita bisa bilang 6 bulan, ada pro dan kontra, ada yang bilang WWE tambah oke, ada yang bilang sama aja. Kalau dari gue pribadi sih, it's WWE gitu. Nah terus yang serunya lagi tuh, gosip terbesarnya itu sebenarnya bukan Vince McMahon balik, tapi WWE itu mau dijual sama Vince McMahon. Jadi kata banyak jokes orang-orang tuh katanya gini, if I can running WWE, nobody else can, kata Vince. Jadi kalau orang lain, kalau gue nggak bisa ini apa namanya, nggak bisa ngejalanin perusahaan gue, ya udah mendingan nggak boleh ada siapapun yang ngejalanin perusahaan gue gitu. Dan emang kayaknya sebenarnya gini ya, gue pribadi ngelihat Vince McMahon itu genius dan talenta. Mungkin banyak lu yang nggak suka sama Vince McMahon dan berbagai macam alasan, tapi gue sangat mengagumi Vince McMahon sampai saat ini. Dan gue sebenarnya rada pengen jadi kayak Vince McMahon, tapi nanti kita bahas. Terus berita dijual ini udah banyak banget tersebar. Nih gue lagi lihat potensi buyernya, potensial buyer ini, dan nama-namanya ngeri-ngeri banget. Sebenarnya gue pengen ngebahas ini dari lama, tapi gue nunggu banget karena WWE ini bukan sebuah perusahaan kecil, bukan sebuah private company, tapi WWE itu udah open public, open company yang kalau bahasa Indonesia itu IPO apa segala macam, itu perusahaan besar lah. Kalau kalau belum bisa nyebut, kalau gue analogiin WWE itu udah kayak MNC Group gitu. Ada MNC Group, ada MNC Bank, ada atau Trans Group, ada Transmedia, ada Trans TV, ada Trans Hotel, kayak gitu-gitu lah. Jadi dan udah IPO juga, udah perusahaan besar, udah billion dollar company. Mana sih potential buyernya? Oh, gue nggak nemu ya. Oh, karena waktu itu gue pernah ngelihat, ini nih. Ini. Jadi dari CNBC, JP Morgan, jadi JP Morgan tuh di hire. Jadi kan kalau ada sebuah perusahaan ada pialangnya lah, karena perusahaan open public. Si JP Morgan ini bergerak dalam perusahaan pialang, terus udah terkenal JP Morgan. Dia jadi brokernya si ini, dan ini katanya gosipnya beberapa nama yang mengerikan banget. Netflix, Amazon, Disney, Comcast atau NBC Universal itu Peacock sekarang, Fox, dan Saudi Arabia Public Interest Fund. Jadi beberapa ini kita bahas ya, maksudnya dari potensial ini nih. Gua sih rasa kan dulu gue pernah sering bilang di konten-konten gue kalau WWE ini bukan nggak bisa disamain sama AEW. Kenapa? Karena WWE ini udah company besar, udah promotion besar, bukan dia scope-nya itu bukan lihat dari fans aja, tapi lihat dari investor, lihat dari dibesarin lah semuanya. Nggak cuma Monday Night Raw, pertandingan bagus-bagus, 5-star match, fansnya holy shit, nggak cuma segitu. Dia lebih mikirnya lebih panjang,
dan kontrak dia sama TV banyak, kontrak dia sama perusahaan-perusahaan lain banyak, dan udah perusahaan beda gitu, udah big company. WWE juga kerjasama sama banyak perusahaan, salah satunya Peacock yaitu NBC. Dia ngeluarin WWE Network ditarik ke Peacock dan semuanya. Jadi kayaknya WWE Network tuh nggak begitu jalan karena harus ada ini lagi. Jadi WWE Network semua WWE di library-nya WWE, WCW, ECW, terus WCC A AWA, old school library. Dan zaman sekarang library itu sangat penting banget, jadi WWE ngebawa library konten-kontennya, dan itu belum termasuk dokumenter, belum masuk yang jalan tiap tahunnya gitu. Tiap tahunnya ada 52 minggu Raw, 52 minggu SmackDown, 52 minggu NXT, belum lagi pay per view-nya. Banyak banget konten dan library WWE dia dari WWE Network ke Peacock. Nah, NBC Universal juga tertarik untuk ngebeli WWE, dan kontraknya kalau nggak salah $1 billion gitu. WWE dan Disney juga kerjasama, tapi bukan Disney Amerika, tapi Disney regional kayak dan Hotstar gitu, kayak India, Indonesia salah satunya, terus Singapura ya, ASEAN. Konten-konten WWE Network meskipun nggak banyak ya ada di sana gitu. Terus ini adalah, jadi katanya sih, gue kalau nggak salah ya, WWE itu kan 2022 ya, 2022 Royal Rumble kemarin tuh perdana WWE ada di Disney Hotstar Indonesia gitu. Dan Disney Hotstar Indonesia adalah pertama, sampai beritanya sampai Amerika. Jadi WWE kerjasama sama Disney pertama, dan percobaannya tuh di Disney Hotstar Indonesia yang live Royal Rumble. Dan udah setahun kan berarti jalan live Royal Rumble, Clash of Castle, SummerSlam, Money in the Bank, WrestleMania, udah banyak. Jadi WWE juga pernah kerjasama sama Disney. Terus ada Warner Brothers kalau nggak salah, di sini sebutin kayak Warner Brothers juga tertarik. Oh, di sini nggak disebutin. Kalau nggak salah gue juga ini, tapi Warner Brothers emang udah tertarik. Salah satunya kan dia punya konten di HBO Max, tapi dari beberapa ya Netflix, Netflix, Disney, dan HBO Max dan yang lain, kayaknya si HBO atau Warner Brothers belum nemu konten apa nih yang dia punya gitu buat ini. Dan kalau dia punya WWE, wah sangat berharga banget. Amazon juga belum gua tahu dia pernah kerja sama WWE apa enggak, tapi dia juga potensial buyer. Dan di Indonesia mulai ngegas si Amazon, tapi di Amerika tentunya udah mulai banyak gitu orang-orang nonton Amazon. Netflix ini salah satu platform streaming terpopuler yang udah kerja sama WWE juga, yaitu bikin konten-konten kayak waktu itu seriesnya Big Show. Lu bisa lihat lah, gue nggak tahu namanya dan gue nggak nonton karena seriesnya terlalu teenage ya. Terus seriesnya wrestling gue lupa, ada beberapa film-film wrestling, ada film yang berbau anak-anak. Jadi WWE juga pernah kerja sama gitu sama Netflix, dan konten-kontennya sih bukan kayak wrestling ya, tapi lebih ke film-film atau series-series gitu. Terus Fox, udah pasti Fox SmackDown, nayangin SmackDown. Dan SmackDown-nya Fox itu sekarang itu SmackDown udah jadi kayak anak emasnya WWE, bukan Raw lagi. Gua nggak tahu kenapa. Gue sih feelingnya WWE sama USA yang nayangin Raw pengen dicabut sama ini, jadi biar nggak begitu oke si Raw. Jadi makanya kan kita lihat beberapa minggu nggak ada tuh, kalau dalam seminggu Roman Reigns sang juara dan top starnya WWE ditaruh di SmackDown, John Cena taruh di SmackDown, Ronda Rousey taruh di SmackDown, Charlotte taruh di SmackDown juga. Makanya gue setahun ini kayak, dan kontrak dia juga gede sama Fox, dan Fox bersedia banget untuk kerja sama dia gitu. Dan Saudi gitu, WWE udah kerja sama bertahun-tahun sama Saudi Arabia, Crown Jewel, nama gue lupa nama pay per view eventnya itulah. Jadi WWE is a big company. Terus kemarin ada berita gimana nih kalau misalnya WWE dibeli salah satu ini, dan yang berita paling ngecengnya itu sebenarnya Saudi Arabia. Kalau gue pribadi sih ya, gue sih curiganya, gue curiganya kayaknya gunanya WWE dijual itu supaya Vince McMahon bakalan jadi chairman of the board lagi gitu.
dan dia head of kreatif dan segalanya gitu. Kenapa gue tuh curiganya sistem penjualan WWE itu sama kayak sistem penjualan UFC, karena gue ngikutin UFC juga, dan orang yang ngejualin UFC ke Endeavors Group, Ari Emanuel, gue lupa sama Endeavors Group yang pokoknya holding company yang besar banget, aduh, nama ininya apa ya, gue lupa. Endeavors UFC. Dia tuh punya gue lupa namanya. CEO. Dia tuh WME. Talent management. No, bukan talent management. Talent agent. Dia jadi wah, orang-orang banyak banget di sana, dan salah satunya orang yang ngejual UFC ke Endeavors ini Nikan, salah satunya orang yang brokernya tuh, katanya ya, si Nikan ini. Nikan sekarang siapa ya, CEO-nya WWE kan. Jadi Nikan ini yang ngejualin si UFC ke Endeavors Group, dan waktu pas dijualin dari UFC ke Endeavors Group, Ari Emanuel dan boardnya, oke, gue beli UFC, menurut pengakuan Dana White ya, oke, gue beli UFC, tapi lu, Dana White, yang ngejalanin tetap jadi sebagai CEO, jadi gue kita punya perusahaan lu, tapi lu yang tetap running company-nya. Dan Dana White, ya iya, gue tuh curiganya bukan kayak gitu. Gue curiganya dealnya sebenarnya Dana White tetap pengen running UFC, tapi dia ngejual ke orang, jadi dealnya oke, lu bisa beli ini tapi gue tetap running si perusahaannya. Gue tuh curiga kayaknya kayak gitu. Jadi kayak Nikan ini mau ngejualin si WWE buat siapapun, mau itu Saudi, mau itu Disney apa, tapi dealnya, atau Endeavor Group juga salah satunya, gue lupa nyebut, Endeavor Group juga salah satunya, dealnya dari Nikan, Vince McMahon tetap running running the company gitu. Otomatis shareholdernya dia berkurang, tapi ya udah selama WrestleMania udah mau hampir 40, 2 tahun lagi 40 sampai 39. Siapa lagi gitu yang bisa sekeren Vince McMahon gitu. Gue keren banget lah sama Vince McMahon gitu, bisa running company kayak begini. Dan ya sekarang kita realistis aja, gue sebagai pembeli perusahaan, gue melihat WWE, apakah gue mending anaknya yang running company, Stephanie McMahon dan Triple H, yang gue bukan orang ngerti wrestling ya, tapi gue lihat ini apa gue beli terus apa yang runningnya anaknya, atau ya udah lu aja yang running, tetap aja lu sebagai CEO dan head of creative dan segalanya. Gue mau lu, gue sebagai investor dan gue nggak ngerti wrestling, gue pasti tetap pengen Vince McMahon. Karena ini gue pernah bilang juga kalau salah di beberapa video lalu gue, kalau Vince McMahon tuh keren banget. Dia cuma punya usaha bisnis ya WWE doang. Lo lihat jadi ya di itunya nggak punya bisnis lain. Ya misalnya ada XFL gitu-gitu. Cuman lu kalau bisa lihat Donald Trump apa sih usahanya, banyak kan. Building apa gitu-gitulah. Dan itu orang-orang zaman dulu, bukan orang-orang kayak Elon Musk atau Jeff Bezos, bukan orang-orang zaman sekarang, atau Mark Zuckerberg yang punya satu perusahaan satu tok gitu. Ini kan orang-orang, Vince McMahon tuh 77 tahun, udah tua gitu. Di orang umur-umur gitu tuh biasanya punya perusahaan yang banyak gitu. Kayak Warren Buffett kan punya banyak perusahaan investment di mana-mana kayak gitu-gitu. Terus dia bisa seorang pengusaha yang kaya, dia itu bisa jadi head of kreatif, butuh 3 orang untuk menggantiin posisi dia. Nikan, Stephanie McMahon, sama Triple H. Nikan negosiasi kemana-mana, Stephanie McMahon running company, Triple H head of kreatif. Kebayang lu bertahun-tahun dia 3 orang ini ada di otak Vince McMahon. Makanya gue sih ngelihatnya keren banget. Ya di luar WWE sekarang nggak jelas, terlalu anak-anak, terus banyak yang dipecat, orang-orang bertalenta dipecat, gimmick-gimmick nggak jelas ya. Itu apa mungkin itu works ya, mungkin works atau mungkin enggak ya, gue nggak tahu, tapi butuh 3 orang keren juga sebenarnya. Triple H, Stephanie dan Nikan tuh keren, tapi satu orang Vince McMahon bisa ngerunning 3 pekerjaan sekaligus. Menurut gue itu mengerikan banget. Dan gue mikir kayaknya arahnya ke sana sih, dan untuk Vince McMahon. Tapi apakah Vince, maksudnya apakah dengan Vince balik lagi ke WWE, terus dia head of
kreatif dan segala apa menjadi lebih bagus dari yang sekarang, gua nggak tahu. Tapi apakah misalnya tetap di running sama Triple H, gua nggak tahu. Tapi bisa jadi, gua bisa bilang bisa jadi. Kenapa? Karena track recordnya, kalau nggak salah mulai Clash of eh Clash of Castle, gue Clash of Titan terus Clash of Castle itu langsung sold out. Dan itu kan waktu itu waktu masih zaman Vince, Money in the Bank sempat mau ada di stadium besar, Allegiant Stadium, tapi nggak jadi. Jadinya cuma di T-Mobile kalau nggak salah ya. Bukan T-Mobile, iya itu. Bukan T-Mobile. T-Mobile soalnya waktu itu dipakai UFC, gue lupa. Udah tuh nggak jadi kan, nggak jadi di Allegiant Stadium. Terus turun, Vince McMahon turun, Nikan sama Stephanie take over, Triple H head of creative, langsung tuh sold out beberapa ini langsung banyak. Dan gue sih pribadi sebagai wrestling fans nonton Raw dan SmackDown, Raw sekarang lebih 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 seru lah. Dalam arti kita Raw nggak ada championshipnya, tapi naikin wah nggak kelihatan, naikin harkat dan martabat US champion. Man, si US champion tuh kelihatan kan, nggak cuma champion aja yang nggak tahu kemana. Jadi apa namanya, selain itu, jadi terus Royal Rumble langsung sold out, WrestleMania juga langsung sold out tanpa ada ininya. Dan beberapa tahun kemarin kesulitan untuk menjual WrestleMania. Lu bisa cek di Dave Meltzer atau di ini, beberapa tahun kemarin tuh susah untuk menjual seat di WrestleMania, dan sekarang tuh langsung kejual. Dan mungkin ini bisa jadi sesuatu yang kayaknya, dan mungkin harus disadari juga sama Vince dan harus disadari sama investor, kalau emang head of kreatif ya Triple H jago. Dengan dia take over kreatif, dilihat dari kedepannya, ya emang oke sih Triple H sebagai head of kreatif dari dari pro wrestling ya. Tapi kalau misalnya Vince as apa namanya, CEO dan segala macam, menurut gua oke gitu. Dan dia kan bisa ngelebarin, jadi itu punya lebih banyak karakter atau IP dan segala macamnya gitu. Dan gue juga nggak bakal kaget gitu ya kalau WWE sebenarnya nanti di kedepannya dibeli sama Disney, misalnya Disney ngebeli. eh Terus lu googling deh di YouTube, ada yang Avengers di Disney, bukan Disney Plus, apa sih namanya, Disney apa sih namanya, Disneyland. Jadi lu kalau ke Disneyland kan ada Incredibles atau apa, dan pasti ada Avengers Compound kalau nggak salah. Gue sih curiganya kalau misalnya WWE kan IP-nya banyak banget ya. Dan gue curiganya kalau misalnya IP-nya dibeli sama WWE, sama Disney, nanti kayak ada sebuah kayak WWE atau WrestleMania. WrestleMania itu namanya kan IP banget. Jadi kayak sebuah taman bermain itu, ada WrestleMania. Nanti lu masuk, lu jadi kalau misalnya lu beli koinnya, lu seakan-akan kayak lu keluar dari wrestling, terus ada orang-orang di cheer kayak gitu-gitu. Lu bisa, atau pakai VR. Jangankan anak kecil ya, gue juga yang udah tua gini pengen gitu ngerasain lu pakai VR, terus lu jalan, terus lu berasa kayak di WrestleMania yang di arena stadium gitu. Itu kan bisnisnya Disney banget gitu. Sementara Disney udah punya, tambahin WWE bisa. Terus atau nanti lu bakalan ngeliat di Disney itu orang-orang, aktor-aktor yang nggak jadi karakternya, misalnya John Cena gitu. John Cena kan di WWE itu sebuah karakter ya. The Rock, Stone Cold. Jadi orang-orang yang gaya-gaya ala The Rock nanti ada gitu di sana. Orang bisa foto-foto mirip kayak orang-orang foto sama Captain America, bukan sama Chris Evans kan, atau Tony Stark bukan Robert Downey Jr. ya, kayak gitu. Bisa banget lah kayak gitu. Dan peluangnya masih banyak. WWE is a big company. Kalau dilihat dari segi ini sih ya, gue rasa kalau misalnya Vince balik lagi kayak head of creative, ya pasti gitu-gitu aja. Banyak yang dipecat lagi, kasihan William Regal lagi gitu kan. Baru dari AEW gitu. Dan gue baru ingat, dan yang paling ramenya itu sebenarnya The Khan family tertarik, AEW tertarik untuk ngebeli WWE. Ya emang siapa gitu yang nggak tertarik beli WWE. Si Tony Khan itu adalah orang yang fans wrestling. Dia juga bikin ini karena dia keresahan dia sama WWE yang major company yang gitu-gitu terus, makanya dia bikin AEW. Dan gue
bakalan sangat kocak kalau misalnya Tony Khan ngebeli WWE gitu. Gue dari semua yang Netflix, Disney, Endeavors, apapun Amazon gitu-gitu beli, gue paling nggak bisa ngebayangin apa jadinya kalau Tony Khan beli WWE gitu. Gue nggak ngerti apa nantinya, dan sebenarnya sih gue sih rada against sama hal itu ya, karena kalaupun itu jadi AEW nggak ada atau WWE jadi AEW, jadi WWE udah aja nggak ada. Gue sih curiganya kalau Tony Khan beli WWE, World Wrestling Entertainment-nya udah dihilangkan mungkin, tapi nama WWE terlalu terlalu ini sih, terlalu IP-nya terlalu besar jadi susah untuk dihilangkan. Gak kayak WCW ya, nggak, belum sebesar WWE. WrestleMania juga sulit untuk dihilangkan, kayaknya masih tetap ada. Money in the Bank kayak gitu bakalan dipakai tetap sama Tony Khan. Mungkin alanya jadi lebih independen atau gimana pun, atau mungkin Tony Khan ngasih seat buat CEO-nya tetap tetap Vince McMahon, tapi head of kreatifnya dia dan Triple H. Siapa tahu kan, mungkin aja bakalan lebih mengerikan lagi untuk sebuah wrestling company. Head of kreatifnya Triple H sama Tony Khan. Triple H misalnya di Raw dan SmackDown, Tony Khan di NXT dan Dynamite misalnya gitu, Rampage, Shawn Michael misalnya gitu kan, maksudnya bakalan ngeri banget kalau kayak gitu. Atau mereka dihilangkan sama Tony Khan, ya udah gitu, Vince McMahon, Stephanie, Triple H udah nggak ada di WWE, jadi Tony Khan yang udah sole ini, pemilik utama dari Khan family, dan Tony Khan yang running si WWE. Tapi gue bosen bakalan sama, karena kita bertahun-tahun 20 tahun mungkin satu major company aja. Lu kebayang kalau major company-nya cuma AEW? Gue paling gak setuju. Gue setuju ya WWE ada, AEW ada, nanti mungkin New Japan naik lagi, Impact naik. Gue sih selalu setujunya kayak gitu. Itu dari gue. Vince McMahon balik, ada pro dan kontranya. Gue udah tadi ngomongin soal itu dan potensial bayarnya. Gitu aja dari gue. Sampai ketemu di video berikutnya.